dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rangkaian rapat paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ada waktu untuk mengenang dan ada waktu untuk melanjutkan perjuangan. Hari ini, 11 Februari 2026, estafet kepemimpinan di DPRD Purworejo resmi beralih. Menghormati dedikasi tak terhingga almarhum Haji Fran Suharmaji, Mas Rudi Hartono, kader muda dari Partai Kebangkitan Bangsa hadir membawa semangat baru. Bukan sekadar menggantikan posisi, tapi meneruskan mimpi. Dengan energi muda dan ketulusan hati, saatnya berkolaborasi demi Purworejo yang semakin berseri. Bagaimana seorang Rudi Hartono akan memainkan perannya sebagai pimpinan Dewan? Simak obrolan menariknya di podcast Suara Rakyat. Podcast Suara Rakyat. Halo, salam hangat untuk seluruh warga Kabupaten Purworejo. Selamat datang di podcast Suara Rakyat, wadah kita untuk berbincang santai berisi tentang aspirasi dan juga kerja-kerja dari wakil rakyat, wakil kita DPRD Kabupaten Purworejo. Tentunya saya Anda Suburwaloyo di sini akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Edisi kali ini terasa sangat spesial sekaligus penuh hikmat. Pada Rabu 11 Februari kemarin, DPRD Kabupaten Purworejo resmi memiliki wajah baru di jajaran pimpinan. Beliau adalah sosok yang sudah tidak asing lagi di dunia legislatif kita. Sudah hadir di studio kita Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo yang baru saja dilantik, ada Bapak Rudi Hartono dari fraksi PKB. Selamat siang Mas Rudi. Siang Mas Sobur, selamat siang dan salam takzim bagi masyarakat Purworejo yang mendengarkan podcast ini. Mas atau Pak ya enaknya? Mas kayaknya. Mas saja, Mas. Biar lebih akrab ya, Mas ya. Biar nggak Karena kelihatan tua. Masih muda. Masih muda ya. Pertama-tama kayak mengucapkan selamat kepada Pak Rudi atas amanah barunya. Dan bagaimana perasaan Mas Rudi setelah pelantikan kemarin? Sepertinya kalau kita lihat waktu pelantikan pengambilan sumpah kemarin terlihat sangat haru sekali. Rasanya campur aduk ya, Mas. Tentunya di sisi lain saya juga bersyukur karena dipercaya sama partai saya sendiri, PKB, dan dapat kepercayaan juga sama teman-teman DPRD. Walaupun ini tanggung jawabnya juga besar sekali, Mas. Di sisi lain saya juga harus menggantikan Bapak Fran Suharmaji yang tentunya beliau senior saya yang telah mendahului kita semuanya. Tentunya semangat beliau dalam mengemban amanah akan saya bawa dalam tugas-tugas saya ke depan. Dan tentunya saya berharap saya bisa meneruskan perjuangan Bapak Fran Suharmaji dengan baik. Gitu, Mas. Ya, Pak Fran itu bagaimana menurut Mas Rudi kalau melihat senior Pak Fran dalam kepemimpinan beliau gimana? Beliau pertama yang melekat di beliau itu adalah jujur, disiplin, terus etos kerja yang tinggi, Mas. Itu yang istilahnya kita akan tiru, akan kita buat rule kita untuk bekerja. Seperti itu sih, Mas. Kalau Pak Fran seperti itu, mengajarkannya itu selalu jujur dan hati-hati. Berarti adalah sosok yang sangat menginspirasi sekaligus menjadi contoh ya, Mas ya. Betul sekali, Mas Sobor. Ya. Sebelum kita bedah ke tugas pimpinan, masyarakat tentu ingin lebih kenal lagi dengan sosok dari Pak Rudi atau Mas Rudi. Nah, Bapak ini kan sudah
cukup lama ini, 1 periode ini ya, Iya. hampir 1 periode. Tapi boleh nggak kita pengen tahu, coba diceritakan bagaimana awal mula Pak Rudi ini terjun ke dunia politik dan mengapa memilih PKB sebagai perahu perjuangan. Jadi begini ya Mas ya, terus terang perjalanan saya ini kan cukup panjang. Saya berorganisasi, berangkat dari organisasi bersama masyarakat, terus saya juga melihat ketika saya ini kan basicnya pengusaha Mas, basicnya pengusaha. Ketika kita ingin bermanfaat bagi semua orang itu, kalau lingkup pengusaha kan hanya sebagai karyawan. Tapi kalau kita masuk ke politik, kita itu sekarang contohnya saya ini kan kemarin dipilih dari dapil saya itu mendapatkan 9.000 total semua. Kita itu kan bermanfaatnya itu 9.000 dari masyarakat itu kan kita bisa bermanfaat. Maka dari itu kita pondasi ekonomi kuatkan dulu, terus baru kita masuk ke politik. Karena pada prinsipnya kita masuk ke politik PKB ini kan untuk mengabdi. Lebih seperti itu sih Mas. Berarti memang sudah tidak asing lagi dengan organisasi dan juga ini apa istilahnya ya, lebih wadahnya lebih besar lagi ya Mas ya. Ya, jadi organisasi memang kita masuk malah di 2019 Mas, mulai saya ikut di partai relawan di PKB. Organisasi sayap dulu. Sayap dulu, terus saya melihat bahwa di PKB ini berpartai sekaligus mengaji. Ada pahalanya, ada keberkahan di situ Mas. Nah di situ walaupun semua partai ada ya, cuma saya lebih cenderung mungkin PKB lebih banyak di situnya gitu. Untuk rohaninya itu lebih. Kenapa memilih PKB sebagai Betul sekali Mas. Ya. Nah Mas Rudi ini kan sebagaimana kita tahu adalah sosok yang low profile, rendah hati, tapi juga vokal dalam rapat-rapat komisi. Nah tantangan terberat dari Mas Rudi apa yang ingin diceritakan menjadi sebelumnya menjadi anggota DPRD kemudian menjadi pimpinan, kira-kira tantangan terberatnya apa Mas? Jadi tantangan terberat adalah menyelaraskan ekspektasi konstituen atau pemilih. Ketika pemilih ini harus keinginannya seperti ini, tapi kan kita lihat lagi bahwa daerah itu kan punya batasan anggaran, apalagi dari pemerintah pusat kan banyak efisiensi, banyak potongan-potongan. Dengan adanya program strategis nasional, makanya dari itu kita akan mencari yang benar-benar skala prioritas Mas. Tidak bisa semuanya itu kita akomodir, tapi kita benar-benar seleksi. Mana nih yang paling penting, mungkin masalah jalan yang rusak, jembatan atau pendidikan. Nah itu kita benar-benar pilih di situ. Karena kita tahu bahwa pemerintah sekarang ini kan banyak efisiensi. Yang tadi saya katakan di pertama itu efisiensi dari segala lini, dari kedinasan, kementerian, bahkan di daerah sendiri juga efisiensi juga besar-besaran. Tantangannya itu ya yang juga masyarakat mungkin kadang-kadang perlu juga diberikan edukasi. Betul sekali nggih. Meminta sesuatu usulan itu juga ada prosedurnya ya Mas. Nggih, memang salah satu tercepat itu kan salah satunya lewat jalur politik dengan mungkin dengan wakil-wakil jenengan yang ada di sini, aspirasi setidaknya kita bisa istilahnya metani lah mana yang skala prioritas gitu Mas. Oke. Nah terus sekarang kan lebih luas lagi karena menjadi pimpinan wakil ketua. Nah tentu tanggung jawabnya tidak hanya kepada konstituennya saja, tapi lebih luas lagi kepada seluruh masyarakat Purworejo. Nah terus bagaimana Pak Rudi membagi waktu dan juga prioritas? Mana yang tugas struktural di kepartaian ataupun dengan basis massa yang Mas Rudi miliki? Harusnya itu bisa kita manajemen dengan manajemen waktu Mas. Tentunya kita sebagai pimpinan juga harus lebih banyak di kantor untuk menyelesaikan kebijakan-kebijakan strategis. Nah tentunya kalau kita mau turun ke lapangan itu sebetulnya nggak harus akhir pekan ya Mas, maksudnya hari biasa itu bisa semuanya lah, apalagi kemarin salah satunya kita turun ke bawah bahwa di Desa Sambeng itu ada 15 tahun itu irigasi tidak teraliri sama air. Nah kita ya nggak perlu nunggu waktu harus kapan, setiap waktu, setiap saat teman-teman masyarakat ketika membutuhkan sesuatu nanti bisa salurkan lewat podcast ini juga monggo, atau bisa sosial media kami
jenengan sampaikan aja aspirasi, yang penting konstruktif dan ada etika dan adab. Tentunya sebisa mungkin saya akan turun ke lapangan. Kalau memang bisa kita selesaikan ya kita selesaikan. Kalau memang itu kewenangannya sampai pusat ya nanti kita pikir bareng-bareng gitu Mas. Solusinya seperti itu. Ada wadah ya untuk Betul, menyampaikan. ya podcast ini, terus sosial media mungkin TikTok sama Instagram saya, atau mungkin di gedung DPR ini juga, kan ini rumah rakyat. Monggo sampaikan secara baik-baik, keadaan jenengan itu apa saja nanti kita akan datangi gitu. Nah, bicara soal jabatan wakil ketua. Nah, apa sih sebetulnya peran strategis dari pimpinan, khususnya wakil ketua itu sendiri dalam kelembagaan DPRD? Apakah hanya memimpin rapat saja, Mas? Pimpinan DPRD itu kan kolektif kolegial ya. Segala keputusannya itu tidak bisa diputuskan sendiri, tapi harus dimusyawarahkan bersama unsur pimpinan. Tentunya pimpinan DPRD ini mempunyai tugas penting seperti rapat-rapat, terus mengagendakan mengagendakan kerja DPRD, dan yang paling penting menyinergikan antara alat kelengkapan dari DPRD seperti badan-badan dan komisi, Mas. Berarti pimpinan itu kalau kita analogikan seperti dirijen ya Pak di dalam sebuah orkestra. Karena supaya instrumen itu bisa selaras menjadi satu tujuan. Ya memang Mas, kalau dirigennya nggak fokus, otomatis fungsi penganggaran, fungsi legislasi, fungsi pengawasan tentunya tidak akan berjalan secara efektif. Karena kan kita tahu bahwa yang namanya kita di DPR juga banyak warnanya Mas, maksudnya banyak dinamika politiknya. Terus kalau misalkan kita tidak hati-hati atau kita tidak fokus ya mesake masyarakat. Tentunya saya di sini akan memastikan bahwa kinerja kami, apapun dinamika politik kami, tapi pelayanan masyarakat tetap nomor satu. Dan komunikasi kami dengan eksekutif maupun legislatif juga, kita harus bersinergi dengan baik, tapi fungsi pengawasan tetap nomor satu. Walaupun kita mitra dengan eksekutif, tapi tetap kita kritisi. Menegaskan kembali Mas Yudi antara eksekutif dan legislatif. Nah, ini kan kadang DPRD itu mungkin ada yang menganggap terlalu manut dengan eksekutif. Tapi ada juga yang bilang terlalu menghambat. Kira-kira bagaimana Mas Yudi tanggapan itu? Yang seperti tadi saya sampaikan, kita ini kan harus netral, harus profesional. Jadi ketika nanti ada hambatan-hambatan ya kita tetap seperti tupoksinya. Kita kan mitra dengan eksekutif, tapi tetap pengawasan nomor satu. Nah, walaupun seperti itu, kita kan harus juga bersinergi dengan baik juga dengan eksekutif, tapi tetap kita kritisi, gitu loh. Tapi dengan aturan-aturan yang ada, gitu loh Mas. Tentunya segala hambatan yang ada dengan eksekutif maupun legislatif, tentunya kita akan profesional, Mas. Kita akan profesional. Terus tentunya kita akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. Pak Rudi, ada anggapan kalau pimpinan itu tidak punya banyak waktu untuk masyarakat karena sibuk dengan urusan keprotokoleran. Tanggapannya gimana Mas? Itu malah sebaliknya Mas. Sebagai pimpinan kan tanggung jawab moralnya kan lebih besar. Terus jangkauan wilayah daerah pemilihan juga. Dari manapun kan jadi tanggung jawab kita semua. Maka dari itu monggo mumpun saya mendapatkan amanah menjadi pimpinan, sampaikan aspirasi yang tadi saya sampaikan bisa lewat podcast atau sosial media. Tentunya sampaikan saja aspirasi jenengan. Saya insya Allah akan dengan senang hati menerima aspirasi masyarakat di Purworejo. Kalau kita amati juga Mas Yudi aktif di media sosial ya. Nah, entah itu ada yang ngelola sendiri atau dikelola sendiri? Kalau admin Mas, tapi kan sebelum ngupload itu kan kita harus kita musyawarah dulu. Ini apa saja yang harus didiskusikan dulu, apa saja, karena kan kita ini kan DPRD ya Mas. Ketika kita asal harus hati-hati. Asal ngupload sesuatu ternyata itu
dalam etika, dalam aturan itu kurang pas, ya itu kan sangat berbahaya. Maka dari itu sebelum di-upload kita harus diskusi dulu. Yang terbaik buat masyarakat, yang bisa komunikasinya juga jelas bisa, ya udah kita share ke sosial media gitu, Mas. Sejauh ini kalau dari media sosial ada nggak yang kira-kira atau lapor atau sekedar menyampaikan keluh kesahnya melalui media sosial? Sangat banyak sekali malah di sosial media. Contohnya Mas, yaitu yang salah satunya itu kemarin itu ada di desa Bajangrejo, ada yang Iya. pro yang inilah yang agak ini tensi tinggi itu. Nah ini kemarin saya juga ketemu sama masyarakat, kita kasih solusinya bagaimana. Ini karena kan kita harus berhadapan dengan beberapa pihak. Nah, itu kita harus memberikan solusi yang terbaik. Itu salah satunya. Yang kedua, yang kemarin yang di samping itulah yang saya keinget terus itu yang 15 tahun tidak teraliri air. Sekarang alhamdulillah ini sudah teraliri bahkan sampai ke ujung dari irigasi di Desa Besole. Nah, kemarin kita masih mengajukan dam bendung agar debit airnya juga bisa mencukupi untuk di daerah Mbayan. Bayangkan 15 tahun irigasi 600 hektar yang belum teraliri, tapi sekarang alhamdulillah sudah teraliri. Tapi Masalahnya apa? Banyak pencurian air sama jadwal buka tutup pintunya itu masih belum disiplin. Tapi ini juga kan masih musim penghujan, Mas. Kita tunggu di musim kemarau. Moga-moga istilahnya ada perbedaan lah. Karena yang paling penting itu kita bikin dam di hulunya. Gitu. Berarti itu salah satu efek dari media sosial ya Mas Rudi ya. Betul, bisa sangat langsung disampaikan. Betul sekali. Iya, Mas. Iya. Nah, terus untuk target jangka pendek Mas Rudi atau quick win. Kira-kira apa yang ingin Mas Rudi capai dalam waktu dekat ini? 3 bulan ke depan lah. Kita sedang mengawal beberapa raperda penting melalui Bapemperda, Mas. Tentunya saya ingin masyarakat juga bisa berpartisipasi dan kami ingin produk hukum yang lahir di DPRD ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Purworejo. Gitu. Seperti itu, Mas. Oke. Seperti kita tahu, Mas Rudi ini kan punya basic pengusaha. Iya, Mas. Tentunya ini sangat dekat dengan penguatan ekonomi. Nah, untuk konsen yang ingin baru dicapai untuk penguatan ekonomi lokal itu punya agenda khusus nggak, Mas? Tentunya kami kan di DPRD itu kan fungsinya pengawasan, penganggaran sama legislasi ya, Mas. Kalau untuk mendorong iklim investasi tentunya kita akan memberikan tupoksi kita yaitu penganggaran. Penganggaran untuk penguatan UMKM, apalagi pasca ekonomi seperti ini ya 2025 ini kan ekonomi lagi jatuh sekali. Maka ini peran pemerintah juga sangat penting untuk mengadakan mungkin kursus, mungkin pelatihan-pelatihan untuk UMKM, itu salah satunya. Penganggaran pemodalan juga penting dan edukasi terkait masalah sosial media, Mas. Karena sekarang ini UMKM kan maaf kalau yang di daerah di pedesaan kan mungkin ada beberapa yang belum melek teknologi, IT, sosial media. Itu penting sekali karena ketika nanti dengan sosial media kita ada edukasi, pelatihan-pelatihan dan branding. Branding mungkin kan di Purworejo ada kemarin kita ada penyuluhan kopi, terus kemarin juga saya ada di desa pilihan saya itu bikin gurame. Jadi pengen jadi desa itu menjadi desa wisata. Nah, contohnya ya mempunyai unggulan-unggulan. Contohnya mungkin unggulan seperti yang di desa gurame, kopi. Nah, salah satunya nanti ya ini anggarkan untuk pelatihan-pelatihan sama untuk edukasi. Gitu. Seperti itu, Mas. Dan tentunya ini akan membawa dampak yang positif, pendapatan desa akan semakin meningkat. Gitu. Setidaknya penambahan ekonomi juga mereka juga punya pendapatan sendiri, Mas ya. Betul sekali. Kalau ibu-ibu mungkin selain bapaknya mencari nafkah, ibunya juga bisa sambil mencari tambahan-tambahan penghasilan. Leres. Terkait penambahan penghasilan Pak Rudi. Misalnya desa saya atau kita punya
desa yang ingin dimajukan terkait ekonomi. Selama ini kan sudah yang banyak dilakukan terkait pariwisata dan sebagainya, tapi sepertinya tidak terlalu berdampak. Nah, kira-kira ada inovasi lain nggak Pak Rudi yang bisa kita Memajukan. untuk memajukan? Ini kalau memajukan skala daerah sih Mas, bukan desa ya Mas. Oh, betul. Ya. Nggih, tentunya salah satu cara Mas, kalau kita melihat di Banyuwangi itu kan pariwisata. Kalau Purworejo juga pariwisata. Cuma pariwisata kita kan diapit sama Jogja sama Kebumen. Iya. Kebumen mungkin banyak inilah ya, Iya, tempat pantai-pantai spot-spot yang menarik bagus karena ini. Di Purworejo kan hanya garis pantai. Nah, salah satu yang paling mudah ya mendatangkan kampus-kampus Mas. Kampus-kampus yang sudah terkenal untuk membuka cabang di sini. Karena dengan adanya kampus di sini kan sekarang masih yang besar hanya satu ya. Iya. Nah, hanya satu. Nah, kita datangkan lagi mungkin dari UGM, UPN, terus dari mana UNY, UNS atau mungkin dari Semarang. Itu ditarik atau diajak untuk kajian-kajian untuk membuka cabang baru di Kota Purworejo. Tentunya kita juga bisa melihat apa sih kok Purworejo itu berani menawarkan Purworejo kudu buka kampus ya. Purworejo mempunyai keunggulan, contohnya mungkin terkait pertanian, terkait masalah tentang perikanan, peternakan maupun sipil. Nah, itu mungkin bisa diajukan bahwa di Purworejo itu ada nilai jualnya sendiri untuk kampus-kampus yang mau buka di Purworejo gitu loh Mas. Sudah ada langkah konkret belum Mas yang kira-kira? Belum. Kalau langkah konkret belum, cuma ini kan masih dalam wacana ya Masnya. Ya. Kemarin kita konsultasi ke Malang itu memang yang signifikan itu kampus Mas. Dengan adanya kampus itu nilai ekonomi tanah aja semakin meningkat. Kos-kosan juga pasti ada. Terus warung-warung yang masih belum ada untuk kebutuhan kos-kosan juga pasti akan baru ada lagi. Itu otomatis akan juga mengikuti. Mengikuti. Nah, itu otomatis ya Kota Purworejo makanya dirubah stigmanya bukan slow living, bukan kota pensiun, tapi kota yang dinamis. Yang energik dan pro intelektual gitu Mas gitu. Ya kalau kita kemarin buka-buka media sosial Mas Rudi kan yang kemarin sempat viral di Purworejo itu Purworejo sejuta parkir. Iya. Kota sejuta parkir. Kira-kira tanggapannya gimana Mas? Yang saya lihat itu malah Purworejo itu kota sejuta kenangan ya Mas. Wih. Ya, jadi Kenangan parkir. jadi memang gini, untuk parkir ini kan ada beberapa cara ya Mas. Maksudnya kemarin tuh saya ada beberapa masukan-masukan kepada Dinas Perhubungan ya, kalau nggak salah. Dinas Perhubungan kemarin ada inovasi pakai QRIS. Ya. Cuma kan ya mungkin ada kekurangan juga, itu ada yang nggak pakai bank juga. Ya. Nah, sebetulnya ada juga, ini saran sih Mas, ide saya pribadi sih, bisa lewat bayar parkir sekali satu karcis 1 hari. Jadi ketika jenengan parkir jedet gitu, kita bayar nih 2.000, Ya. 4.000 atau 3.000, kita dapat karcis, yaitu karcis itu untuk 1 hari. Kita parkir kemana aja, ya kita tunjukin nih kita udah bayar. Itu salah satunya. Ya. Atau mungkin parkir berlangganan Mas. Ketika kita bayar pajak, nanti juga kita bayar 20.000 atau 50.000 untuk 1 tahun. Cuma ini payung hukumnya juga kan masih belum jelas. Itu boleh atau tidak. Atau yang kedua ini minusnya, orang-orang yang di gunung kan kadang-kadang nggak parkir di kota. Jadi kayaknya kurang adil. Ya. Mungkin mungkin bagi saya ya paling adil ya satu karcis untuk 1 hari. Gitu. Kalau kemarin kita di Pangandaran itu ketika kita masuk loket itu untuk 3 hari tiketnya kalau tidak salah. Satu kali Bayar untuk 3 hari. Gitu. Karena itu kan tempat wisata toh Mas. Ya, enaknya kalau kita sekali bayar kita bisa kemana saja. Yang penting kita tunjukkan. Iya. Kita sudah punya. Itu hanya salah satu opsi, cara. Ya tentunya nanti ada sebab akibat juga Mas. Mungkin PAD-nya parkir menurun atau gimana. Tapi yang namanya masyarakat juga kan di sosmed itu kan pada rame ya. Kita sebagai yang istilahnya punya sedikit jabatan di DPRD ya kita harus mendengarkan, kita memberikan opsi yang terbaik buat masyarakat gitu Mas. Kalau kita keliling Kota Purworejo, di sekitar kota ini kan ada beberapa lahan ya yang saya anggap mangkrak nih Pak Rudi.
atau belum terbangun. Oh, iya. Kalau Di mana itu, Mas? kita ambil contoh misalnya di X Pasar Solo Negara. Oh. Kira-kira itu bagusnya mau dibikin apa Pak Rudi? Ya itu ya kalau menurut pribadi saya bisa dibuat kios atau mau dibuat taman jogging track. Tapi kita ketahui bahwa yang perlu diketahui itu kan milik KAI, Mas. Oh, kewenangannya KAI. KAI bukan milik pemerintah daerah Purworejo. Tapi setidaknya dari pihak Purworejo sendiri bisa lobby ke KAI bahwa ini daripada lahan sebesar itu dan itu pun tidak ada bangunan dan sekarang mangkrak, lebih baik dibuat apa? Apalagi itu kan di tengah kota. Itu. Mungkin dari pihak KAI mau bikin taman, bikin pujasera atau apapun itu monggo lah, karena ini saya juga berpesan sama KAI ini punya aset di Purworejo, monggo diperhatikan jangan sampai mangkrak, setidaknya bisa membuat kota Purworejo juga menjadi lebih cantik dan lebih bagus lagi. Pesan untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia politik Pak Rudi, kira-kira triknya bagaimana dan caranya bagaimana? Ya kalau anak-anak muda yang masih kuliah cepat-cepat selesaikan kuliahnya, biar bisa berpartisipasi dengan partai yang berideologi sesuai hati nuraninya. Nanti monggo ada beberapa partai, tapi sebelum masuk partai tentunya ekonomi, Mas. Ekonominya juga harus kuat, terus intelektual, pendidikan juga, terus kita juga harus banyak teman. Tapi tentunya bisa disingkat semuanya itu kita harus menjadi relawan di partai itu sendiri. Main-main ke gedung partai dulu seperti apa, nanti kan kita diajak nih, ada misalkan ada kegiatan partai atau apa, cocok nggak sesuai hati nurani, misalkan ada partai biru, kuning, hijau, putih, nah itu cocok nggak? Nanti kalau nggak cocok, nanti bisa istilahnya bisa pindah ke partai lain untuk menjadi relawan dulu. Sering-sering main ke kantor, nanti bisa melihat kegiatan-kegiatan partai kan sendiri-sendiri toh, Mas. Wah, ini saya cocoknya di sini, di sini, di sini. Nah, itu salah satu langkah awal untuk masuk ke partai. Jangan terlalu apatis ya, Mas ya. Ya, kita harus fleksibel, kita harus apa ya? Ya, harus fleksibel gitu. Baik Mas Rudi, tidak terasa sudah 20 menit kita berbincang. Nah, terakhir apa yang ingin disampaikan Mas Rudi? Komitmen apa yang ingin Mas Rudi sampaikan khususnya untuk warga Purworejo? Saya berdiri di sini kan atas kepercayaan masyarakat Purworejo. Tentunya jabatan ini hanya sementara dan alat untuk mengabdi. Saya minta doa kepada masyarakat agar saya bisa bertanggung jawab, amanah, rendah hati, sehingga ke depan ketika menjalankan tugas kita benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Dan tentunya saya membuka kepada masyarakat, monggo sampaikan aspirasi masyarakat, berikan kritik kami yang membangun, yang konstruktif, bisa lewat sosial media, podcast ini, atau langsung di gedung DPR ini. Karena tentunya saya sebagai wakil rakyat akan selalu mengemban amanah yang diinginkan masyarakat. Luar biasa sekali lagi kami ucapkan selamat bertugas kepada Mas Rudi. Mudah-mudahan bisa membawa energi baru untuk Kabupaten Purworejo ke depannya. Ya, matur nuwun Mas Sobur, yang jelas Purworejo guyub rukun. Siap. Demikian podcast Suara Rakyat kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti update kegiatan DPRD melalui media sosial resmi kami. Saya Subur Waluyo pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.